warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin. Usikun wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ahwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah merahmati saya dan panjenengan semua. Pertama kali mari kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga dengan segala kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini menjadikan kita lebih takwa kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah dan lebih taat kepada Allah, sehingga di sisa umur kita menjadi usia yang barokah. Nggih. Allahumma amin. Dan juga saya wasiatkan buat saya pribadi juga panjenengan semuanya, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kepadanya kita minta pertolongan ya, kepada Allah kita minta pertolongan untuk urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita ya. Maka dari situlah bagaimana kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Karena sebagaimana yang dinasihatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an ya, bahwa hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan itu akan membawa keberuntungan ya. Dan hendaklah kalian pandai membawa diri untuk menjadi orang yang cerdas, beramal untuk setelah kematian ya. Jadi kita beramal di dunia ini harus direncanakan untuk nanti apa sih yang dipertanggungjawabkan setelah kita mati. Nah itu jadi terkurikulum gitu ya. Kemudian hendaklah kalian mencari cahaya-cahaya Allah di dunia ini untuk menerangi gelapnya kubur kalian. Dan janganlah engkau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta di padang mahsyar nanti ya. Padahal di dunia kamu dapat melihat. Itulah nasihat Utsman bin Affan yang berhubungan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga sholawat salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para sahabiahnya serta seluruh umatnya yang istiqomah meneladani mengikuti Rasulullah ya selama akhir hayatnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti atau meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita bi ihsan, dengan baik. Jadi bi ihsan itu artinya apa? Ketika kita meneladani Rasulullah ya, pasti di situ ada sandungan-sandungannya. Ujian-ujian itu datang. Tapi ketika kita menjalani ujian itu dengan penuh optimis dan bisa melewatinya, dengan ujian itu kemudian kita tidak mundur, nah kita tetap mengikuti ajaran Rasulullah dan istiqomah ya. Itulah mengikuti Rasulullah dan sahabatnya dengan ihsan, itu seperti itu ya. Nah jadi mengikuti Rasulullah dengan ihsan itu seperti itu. Jadi kadang kan gini, orang yang mungkin awal-awal ingin belajar Islam kemudian tidak mendasari ilmunya, akhirnya baru mengamalkan Islam berapa hitungan bulan tahun sudah langsung luntur, jangan sampai. Nah jadi mengikuti dengan ihsan itu apapun sandungan yang ada dalam kehidupannya dia tetap istiqomah mengikuti Rasulullah, dan ini yang paling berat ya.
Jadi ketika kita bersolawat itu tidak hanya sekedar lafadz sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya yang dibutuhkan dari Nabi untuk mendapatkan cintanya Nabi itu lebih dari itu, lebih dari lafadz sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Meneladani kemudian memperjuangkan agama beliau. Nah, inilah ya, meneladani dan memperjuangkan agama beliau. Ini yang paling susah. Ya, karena butuh keistiqomahan, butuh kekuatan hati. Sedangkan untuk sholawat kan mudah, kita sambil duduk bisa Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Sambil santai kita bisa, sambil masak pun kita bisa bersolawat. Tapi disitulah untuk meneladani dan memperjuangkan agama Rasulullah ini yang membutuhkan kekuatan hati yang luar biasa, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang di sini yang bisa menggapai cintanya Nabi dengan apa? Bersolawat, meneladani, kemudian memperjuangkan agamanya, sehingga nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, jarak matahari didekatkan 1 mil, semua orang merasakan panasnya matahari. Saat itu semua orang ditenggelamkan oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya. Maka saat itulah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ibarat dosa ya, kita ditenggelamkan oleh keringat kita ibaratnya semata kaki aja lah, jangan sampai sepundak. Ya, harapannya seperti itu karena mendapatkan syafaat lebih cepat. Ya, Allahumma amin. Jadi gitu ya. Saya ingin mengajak saya pribadi juga akhwati semuanya, ketika bersolawat tidak hanya sekedar melafadzkan sallallahu alaihi wasallam, tapi nyangkut antara lafadz kita, lisan kita dengan hati kita. Ya Allah, ini sebuah tuntutan bahwa saya harus meneladani Nabi, saya harus memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan panjenengan rawuh ke sini dalam rangka itu, nggih. Nah, kemudian juga jazakumullah khair kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah di sini, gitu ya. Sebelum saya memulai materi, saya minta tolong yang tidak ada halangan karena haid atau mungkin anaknya yang rewel, tolong masuk ya. Monggo masuk ya. Mungkin sedikit saya untuk mengingatkan ya, adab dalam mencari ilmu ya. Adab dalam mencari ilmu dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya. Muttafaq alaih berarti riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah ngaji bersama ya, pada saat Rasulullah ngaji bersama para sahabatnya, lewatlah 3 orang ya. Nah, yang pertama, yang orang pertama ini mendekat bergabung dengan majelisnya Rasulullah ya, karena ingin mendapatkan perlindungan dari Allah dalam kehidupannya. Kemudian orang yang kedua, dia bergabung tapi di belakang pembatas. Kemudian orang yang ketiga, dia hanya melewati saja kemudian berpaling. Pada saat Nabi selesai ngaji bersama para sahabatnya, bertanyalah Nabi kepada para sahabatnya. Memang hadisnya panjang itu ya, di Fathul Bari juga dijelaskan seperti itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku yang hari ini kita ngaji bersama di sini, tahukah kalian dengan 3 orang tadi? Kemudian para sahabat menjawab, yang bertanya pasti lebih tahu daripada yang ditanya. Kami pun penasaran ya Rasulullah, bagaimana dengan 3 orang itu? Kemudian apa kata Nabi? Yang bergabung bersama kita, duduk bermajlis bersama kita, dia ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka Allah pun memberikan perlindungannya. Dan Allah pun memberikan rahmatnya. Tidak hanya perlindungan saja, Allah pun memberikan perlindungannya. Adapun orang yang berada di belakang ya, yang dia ada pembatas di situ, dia karena malu, maka Allah pun malu padanya. Sehingga dia lebih baik daripada orang yang ketiga, tapi orang pertama ini yang bergabung ya, mendekat kepada Rasulullah ini
lebih utama dibandingkan yang kedua. Makanya saya menyarankan bagi yang tidak ada halangan saat mendatangi kajian, ya, masuklah ke dalam ruangan sehingga tidak ada pembatas, ya. Kemudian orang yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang ketiga ini dia tidak bergabung, kemudian dia berpaling begitu saja, maka Allah pun berpaling dari orang yang seperti itu, ya. Artinya mendapatkan murka dari Allah, ya. Jadi monggo bagi yang tidak ada halangan haid atau tidak ada halangan syar'i, silahkan memasuki ruangan masjid nggih, biar keberkahan Allah terlimpah kepada semuanya. Allahumma amin, ya. Monggo Ibu yang di luar yang tidak ada halangan bisa masuk ya, monggo. Ya. Baiklah, kita mulai kajian ini ya. Hari ini kita membahas apa? Reuni keluarga di surganya Allah. Masya Allah ya. Baiklah, awati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang reuni, apa sih itu reuni? Ya, reuni itu sebuah perkumpulan besar yang dirindukan karena berjarak dengan tempat, waktu dan yang lainnya, sehingga sesuatu itu sangat dirindukan sekali. Itu namanya reuni, berkumpul tapi sifatnya lebih besar. Ya. Artinya di situ tidak hanya kumpul sekeluarga aja sebenarnya. Nah, di situ kumpul kenasab-nasab yang seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau keluarga inti kan cuma bapak, ibu sama anak. Nah, ini sampai ke cicit-cicit yang semua keturunannya gitu ya. Nah, kalau dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, yang keimanannya diikuti oleh keturunannya, ya. Kata Allah, alhaqna bihim, aku pertemukan. Ya. Orang-orang beriman yang keimanannya orang tua ini diikuti oleh anak keturunannya, Allah janjikan alhaqna bihim, kami pertemukan di surga kami, kata Allah. Wa ma alatnahu min amali min sya'in, dan tidaklah kami menganiaya sedikit pun dari amal mereka. Jadi benar-benar diberi balasan yang sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Ya, begitu juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 juga disebutkan, jannati 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh, ya, dari bapaknya, ibunya, anaknya. Berarti itu digarisbawahi soleh, ya. Berarti sudah terbangun keimanannya. Kalau di surat At-Tur itu keimanan dulu, nah kemudian beramal soleh. Inilah yang menjadikan seseorang bisa reuni, kumpul bersama di surga. Nah, jadi ada sebuah ikatan. Apa yang mengikat di situ ibu-ibu? Iman dan amal soleh. Dan orang yang bisa reuni di surganya Allah ini hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, itu tidak mengenal nabi, tidak mengenal umat biasa, ya, tidak mengenal batasan itu. Artinya apa? Ada nabi juga yang nggak bisa reuni dengan keluarganya di surga, ada. Ya, Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa reuni dengan keluarganya di surga. Ya. Tapi luar biasa, Al-Quran menyatakan seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita termasuk orang yang beriman, berarti bagaimana membawa keturunan kita untuk bisa ngumpul bersama di surga. Nah, Nabi Nuh pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya berbicara dengan Nabi Nuh kemudian bukan berarti panjenengan melegalkan Nabi Nuh aja gagal mendidik anaknya, enggak bisa. Kita enggak bisa beralasan dengan Nabi Nuh, enggak bisa.
Karena Nabi Nuh pun juga diingatkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 45, ayat 46 ya. Saat itu Nabi Nuh memohon kepada Allah. Ya. Wa nadanuhu rabbahu. Ya, faqala rabbi innabni min ahli. Ya. Ya Allah, anakku itu ya dia keluargaku, kata Nabi Nuh. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu itu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil ya Allah. Terus apa kata Allah dalam surat Hud ayat 46? Faqala ya Nuh, ya, innahu laisa min ahlik. Kan'an, anakmu yang namanya Kan'an itu laisa min ahlik, bukanlah keluargamu. Meskipun dia lahir dari rahim istrimu, dari benih manimu, dari spermamu, laisa min ahlik kata Allah. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia perbuatannya bukan perbuatan yang soleh, bukan perbuatan bukti bahwa dia orang beriman, enggak. Falatas ali malai salaka bi ilm. Kamu jangan minta ke aku, jangan memohon kepadaku yang kamu itu enggak tahu ilmunya. Ini a'idzuka antakuna minal jahilin. Aku ingatkan kamu Nuh, agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam pernah melihat dengan mata kepalanya, ya, bahwa Kan'an dan ibu dan istrinya ini, ya, pernah menyembah berhala bersama orang-orang kafir. Ya. Makanya dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di ayat 10-nya itu, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Dan Allah memberikan permisalan, ya, kepada orang-orang tentang orang-orang kafir. Siapa itu? Istri Nuh alaihissalam dan istri Lut alaihissalam. Kanata, dua-duanya tahta abdaini min ibadina solihaini. Dua-duanya di bawah pengawasan orang yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yugniya anhumma minallahi syai'a. Tapi kenyataannya Nabi Nuh, Nabi Lut gak bisa nolong istrinya sama sekali, dan juga gak bisa nolong anaknya sama sekali. Wakila dahulan naro ma'adahilin. Masuklah kamu ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ibu bisa bayangkan, artinya berita ini merupakan, menurut saya Ibu ya, menurut saya berita ini berita yang cukup diambil pelajaran. Kalau kelasnya Nabi aja ada yang tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa reuni bersama keluarganya, ya. Sedangkan kita berita itu sudah dapat sekarang. Saat ini panjenengan mendengar ayat itu surat Hud ayat 45-46, mendengar juga surat At-Tahrim, ya. Maka mari kita ambil pelajaran, ya. Kita perjuangkan bagaimana agar kita bisa ngumpul dunia juga ngumpul akhirat. Itu seperti itu. Bisa ngumpul di dunia juga bisa ngumpul di akhirat. Kan sayang kan? Maaf, panjenengan di dunia ini ketika ngelihat anak panjenengan sakit, apa yang panjenengan rasakan kira-kira? Kira-kira apa yang jenengan rasakan ketika ngelihat anak terkapar sakit? Pastinya ada rasa sedih. Padahal sakit di dunia masih ada harapan untuk bisa sembuh. Kalau sudah masuk ke neraka, betapa sedihnya tiada terperi itu. Ya Allah. Yauma yafirul mar'u min abihi wa ummihi. Saat itu semua orang terpisah masing-masing sesuai dengan amalnya. Makanya sekali lagi ya, apa yang harus kita ikhtiarkan agar kita bisa reuni di surganya Allah.
ya. Kalau ikhtiarnya orang reuni di dunia itu kecil Bu, paling cuma ibaratnya tinggal atau ngodenya di Jakarta atau mungkin daerah Jabodetabek lah, atau mungkin luar Jawa. Paling bekal reuninya apa Bu? Bekal sehat, fulus, duit, ya. Dengan duit ini bisa bayar, kalau yang luar Jawa bisa bayar pesawat atau bisa bayar kapal untuk sampai ke kampung halamannya, ya, atau kereta api, ya. Kalau yang Jabodetabek malah kebanyakan pakai motor, saya lihat ya, Masya Allah, ya. Perjuangannya itu luar biasa loh ya, pakainya motor, depan sendiri anak nomor 1, belakangnya bapake, belakangnya lagi anak nomor 2 dicepit oleh ibunya, belakangnya lagi rangsel. Mesti mending kalau enggak hujan. Kalau hujan itu hanya untuk sebuah reuni di dunia. Bagaimana untuk di surga? Luar biasa, ya, luar biasa. Makanya di sini mari kita bersama-sama mempelajari apa yang harus kita ikhtiarkan untuk bisa reuni di surganya Allah, ya. Yang pertama, ya, mentazkiyah dan mentarbiyah diri dengan keimanan dan ketakwaan sehingga melahirkan amal soleh, ya. Mentazkiyah dan mentarbiyah diri dengan keimanan dan ketakwaan sehingga mampu melahirkan amal soleh. Karena rekomendasi dari ayat tadi, dari surat At-Tur maupun surat Ar-Ra'd ayat 23 adalah iman dan amal soleh, rekomendasinya, ya. Mentazkiyah itu maksudnya apa? Mensucikan, ya, mensucikan diri, ya. Karena pada dasarnya setiap orang yang balik, yang sudah akil balik gitu ya, apa Allah berikan kepadanya? Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, panjenengan pasti hafal tuh surat As-Sams, ya. Bahwa setiap orang itu sama Allah diilhami, dikasih petunjuk, dikasih hidayah tentang apa itu amalan kejelekan dan amalan ketakwaan. Pasti. Mbok wong kafir Bu, dapat Bu. Oh, nek mencuri ki jelek, nek merampok ki jelek, nek korupsi ki jelek. Oh, nek mukul itu enggak bagus. Oh, nek nyakiti hati orang lain itu enggak bagus. Oh, sedekah itu amal soleh, mencari ilmu itu amal soleh, ibadah yang bagus, sholat itu ibadah yang bagus. Pasti tahu. Pasti tahu. Karena Allah kasih. Jadi bohong kalau orang bilang aku belum dapat hidayah, itu bohong. Karena itu sudah ketetapan Allah, ya. Yang bilang seperti itu biasanya orang yang salah pilih, ya. Maka Allah lanjutkan dalam ayat itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, memilih jalan ketakwaan. Ya, jadi bohong kalau ada orang bilang aku belum dapat hidayah, kok dia ini ngerti belum dapat hidayah gitu loh. Padahal sebenarnya tahu. Ilham itu semua dapat, gitu. Ilham pada dasarnya dapat. Jangankan manusia, hewan pun punya ghoroziyatul hayawan. Hewan itu punya insting Bu. Oh, nek saya habis melahirkan, anakku tuh tak kasih makan. Nek enggak tak kasih makan dia mati, ya. Kalau enggak saya lindungi dari predator, dia akan mati. Tahu. Itu loh, semua tahu. Ya. Maka disinilah bagaimana kalau kita memang pengen reuni di surganya Allah, berarti ada usaha, ada ikhtiar bagaimana saya
suami saya, anak saya, semua keturunan saya bagaimana bisa ngumpul di surganya Allah? Ya dengan tadi masing-masing ya, masing-masing baik dari suami, anak, secara pribadi masing-masing berusaha untuk mentazkiyah diri dan mentarbiyah. Mentarbiyah itu mendidik. Mendidik itu berarti diawali dengan paksaan. Ayo nak, kamu sudah balik harus sholat. Kalau nggak sholat, nih, ya, meskipun action doang tuh, ya, itu. Action itu mukul tapi sebenarnya nggak sampai. Karena sebaiknya memang nggak perlu mukul untuk ngajak sholat, mending dirangkul daripada dipukul. Kalau dipukul anak terbangun kesan, wah ternyata Islam itu nggak enak. Tapi kalau dirangkul, nak, yuk wudhu bareng, enak rasanya. Itu. Apa beda? Beda. Ya, kalau adab itu adalah hasil pendidikan dan pembinaan, sehingga di situ orang memaksakan diri dan dipaksakan untuk melakukan hal baik. Adapun akhlak itu adalah hasil hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan akhlak. Ya. Allah itu Al-Khaliq, kita itu makhluk, maka hubungan seorang makhluk dengan Sang Khaliq akan melahirkan akhlak. Itu di surat Al-Ankabut ayat 46 seperti itu ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah lidzikri inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Ya. Bacalah ayat Al-Qur'an yang aku turunkan kepadamu. Wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti akhlakan itu ya. Seorang yang terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran, ya, keji itu contohnya berzina, pacaran, ya. Mungkar itu berarti durhaka kepada orang tua, contohnya, dan dosa-dosa besar lainnya itu namanya mungkar. Nah, orang kalau hubungan sama Allahnya luar biasa, ibarat sholat dia berkualitas khusyuk, maka akan melahirkan perilaku yang baik. Berarti panjenengan bisa tahu dari sini, kayak wong kok sholatnya rajin, maksiatnya juga jalan terus. Berarti kualitas sholatnya zong, ya, kualitas sholatnya zong, kosong. Jadi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan sampai Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati. Saat kamu beribadah kepadaku, kosongkan pikiran kamu dari perkara-perkara duniawi. Amla usodroka gina, aku isi dada kamu dengan rasa kaya. Jadi orang kalau ibadahnya bagus, berkualitas, pasti selesai ibadah dia tenang. Ya, dengan sholat nih, khusyuk banget. Paham isinya, bacaan-bacaannya itu paham maksudnya apa. Panjenengan hadir sepenuh hati menghayati. Pasti setelah sholat jenengan hatinya tuh tenang. Kalau orang habis sholat kok hatinya nggak tenang, berarti perlu ditanyakan kualitas sholatnya. Ya, orang habis cari ilmu jenengan ibadah loh ya. Allah menyebutkan bahwa cari ilmu itu bagian dari kewajiban, yaitu ibadah. Kok jenengan habis cari ilmu hatinya tambah nggak tenang, tambah kemerungsung, berarti panjenengan belum memenuhi adab mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu jenengan masih mikir, oh iya pintuku udah dikunci belum ya? Oh iya tadi kunciku di mana ya? Ya, lagi sholat ya kayak gitu, kunci yang hilang ketemu, jemuran keinget, oh belum diambili hujan. Nah, orang yang ibadah kepada Allah tapi masih mikirin hal seperti itu, nggak bagus. Karena nanti hatinya nggak diisi oleh Allah dengan rasa kaya. Walam asudu fakroka, dan aku tidak mencukupi kebutuhan kamu, kata Allah. Jadi kalau kita ibadah tapi pikirannya ke dunia, Allah nggak nyukupi kebutuhan kita. Wa ila
Kalau kamu tidak melakukan hal seperti itu, artinya ketika kamu beribadah tidak mengosongkan pikiran kamu dari urusan dunia, ya. Amla'u yadaika suglan. Tanganmu aku isi dengan sekian kesibukan. Sholat ya sholat, tapi pikirannya oh ya, besok sedekah apa ya? Besok becer apa ya? Nah, boxing melakukan itu tangan, Bu. Nggih napa nggih? Iya. Walam asudu fakroka, dan aku tidak menutupi semua kebutuhanmu. Artinya aku tidak mencukupi semua kebutuhan kamu, kata Allah. Makanya penting sekali untuk mentazkiyah, mensucikan diri, dan mentarbiyah, mendidik, memaksakan diri untuk berbuat ketakwaan, untuk berbuat keimanan, untuk menguatkan hati dengan keimanan dan ketakwaan sehingga mampu melahirkan amal soleh. Ya, itu bekal yang utama. Makanya sampai dalam surat Al-Baqarah 197 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal dengan ketakwaan, karena ketakwaan itu sebaik-baik bekal untuk kamu bisa mendapatkan yang luar biasa. Dalam hal ini apa? Reuni di surganya Allah. Nah, jadi bekalnya takwa, Ibu. Ya. Jadi sekali lagi hal-hal yang berupa amal soleh ini bagaimana kita membiasakan, okay? Makanya kalau maaf nih panjenengan rawuh ngaji seperti ini dapat ilmu ya jangan dipakai sendiri, bagilah ke suami, bagilah ke anak. Nah saya jadi ingat loh, berapa bulan yang lalu saya kasih PR ke jenengan. Apa PR-nya? Nanti ada hadiahnya enggak? Masih ada yang ingat saya kasih PR pertemuan pertama dengan saya, apa PR-nya? Ayo, yang dapat nanti dapat door prize itu. Ada yang ingat PR-nya apa? Apa ayo? Kalau pertemuan yang lalu temanya apa? Memaknai aurat. Nah, saya kasih PR loh. Cuma satu tok PR-nya waktu itu. Ada yang ingat? Ayo. Lah, kelamaan nggak ketemu ya. Tapi sudah dilakukan belum? Nah ini yang maksud saya. PR-nya sudah dilakukan belum, itu aja sih. Ingat nggak Bu PR-nya apa? Ada yang ingat? Mbak-mbaknya ada yang ingat PR-nya apa? Apa ya? Apa ya? Ada yang ingat? Ya masa nggak ingat sama sekali? Temanya masih ingat, memaknai aurat. PR-nya apa Bu? Karena PR ini saya buat di semua majelis taklim. Iya, saya ngisi di Purwokerto tak kasih PR itu semua juga. Sampai di SPN pun tak kasih PR itu juga. Saya ngisi di masjid SPN, saya isi PR juga itu juga. Tapi mereka masih ingat. Alhamdulillah. Di sini yang mungkin kelamaan jadi nggak ingat. Ya. Kalau di SPN tuh jaraknya sebulan, jadi ingat. Masih ingat Bu PR-nya? Masih us. Sini 3 bulan. Aduh. Ya, 1/4 semester di Jen. Nggak ada ingat? Wah, jangan-jangan belum disampaikan nih PR-nya. Hah? PR-nya apa, ingat nggak? Nggak ingat? Ya udah, kalau nggak ingat saya ingatkan ya. Berarti nanti saya minta tolong ada grupnya nggak Bu? Nah, tolong diingatkan lewat grup ya. PR-nya apa? Menyampaikan surat An-Nur ayat 58. Masih ingat? Tentang apa? Coba tentang apa? Aurat waktu siapa tadi? Ya, aurat waktu. Itu penting, itu setiap keluarga harus tahu. Ya. Coba Bu diingat-ingat ya. Tolong di grup diingatkan. Nah,
untuk melaksanakan PR. Saya itu PR-nya sebenarnya nggak tuntutan ini ya Bu. Jenengan nggak usah. Padahal saya nggak nyuruh jenengan ngapalin loh. Nggak ngapalin ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum, enggak. Cuma bukain Quran depan keluarga, tunjukin ayat, maksudnya apa, udah selesai Bu, singkat banget. Pedurung dilakoni iki kayaknya ndelok mesam-mesem iki. Lah, jangan lupa Ibu, itu penting. Apalagi anak-anak umur segini harus tahu. Ya. Kembali ke tema tadi ya. Jadi harus memaksakan diri untuk beriman dan beramal soleh. Ternyata itu ya yang harus kita ikhtiarkan. Mentazkiyah dan mentarbiyah diri dengan keimanan dan ketakwaan sehingga menghasilkan amal soleh. Itu ikhtiar kita ya. Kemudian ikhtiar yang kedua bagi yang masih gadis, usahakan menikah dengan laki-laki yang sekufu ya. Laki-laki yang sekufu itu selevel keimanannya ya. Lah terus kalau saya nemu nih wis anaknya wis gede-gede, tidak ada kata terlambat. Bahkan udah punya cucu baru ngerti Islam juga sudah alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Hanya saja di situ harus ada kerjasama suami istri. Oh ya, istrinya mau ngaji, berarti bapak-bapaknya juga harus ikut ngaji. Lah wong ketemune wis. Nah, ngerti pemahamannya itu sudah tuwir ya, berarti harus ada kerjasama. Orang apa lalpak meskipun kita udah punya cucu, berjuang biar umur kita barokah. Saya ikut pengajian, bapak juga ikut ngaji. Saya mau tanya nih yang di sini, ibu-ibu yang di sini nih, ibu-ibunya ya. Kalau yang gadis nanti ya, ada yang gadis? Cung, yang gadis cung, coba cung. 1 2. Oh ya. Jadi ini buat yang sudah menikah ya. Coba panjenengan kan rajin ngaji nih. Saya mau tanya nih, suami jenengan ikut kajian yang dalam satu grup ini juga enggak? Diajak Ibu. Ya, diajak. Ya. Iya, diajak. Karena memang Nabi mengajarkan seperti itu, Allah mengajarkan seperti itu, Ibu. Ya, Allah mengajarkan yang seperti itu. Makanya pada saat Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah berserta teman-temannya itu ikut Bai'atul Aqobah bersama Nabi, masuk Islam, belajar agama, begitu pulang suaminya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, yuk kita ngaji ke Nabi. Sehingga sampai akhirnya menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya. Menjadi keluarga benar-benar yang sudah sama Allah tuh dijanjikan surga, Bu. Pengen boten? Ya. Makanya kalau panjenengan ngaji, suami diajak ngaji ya. Bahasanya jangan, Pak ngaji ngana lah, ben dadi wong apik, kesane kan ngelek-ngelek ya. Iya enggak? Tapi Pak, alhamdulillah saya tadi ikut ngaji di masjid. Masya Allah Pak, rasanya pengen ya kita bisa ngumpul di surga bareng. Ya Bapak ikut ngaji ya, biar sama-sama dapat ilmu. Kan kita akan mendapatkan siraman rohani. Jadi mendapatkan ilmu-ilmu yang kita bisa amalkan. Mudah-mudahan meskipun kita udah kakek nenek ya usianya barokah lah. Yang diharapkan matinya husnul khotimah. Nggih. Nggih napa mboten? Makanya saya minta tolong yang panjenengan sudah rutin ikut mengaji, mohon suami diaturi juga. Mungkin sempatnya habis maghrib, berarti mungkin tim kerjasama habis maghrib ngadain kajian bapak-bapak sambil nunggu isya, kan nggak lama. Ya nggak sih? Kan waktu itu sebentar banget, dari maghrib sampai isya, molor-molor dikit ya 10 menit lah adanya. Lumayan.
Bagaimana Ibu, setuju gak sih? Iya, harusnya setuju Bu, wong pengen ngumpul di surga bareng. Kan perjuangannya harus luar biasa itu. Dulu sahabiah Nabi seperti itu Bu. Ini contohnya Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah, itu luar biasa. Ngajak teman-temannya, Ummu Sulaim tuh ngajak suaminya, ngajak anaknya, yuk ngaji ke Nabi. Nah sekarang nggak ada Nabi, adanya ulama, adanya ustadz sebagai pewaris Ambiya, para Nabi. Oke? Nah buat yang masih gadis, cong. Nah 1, 2, 3 ya? Hah? Ada. Gadis kecil umur berapa? Ya, bagi yang masih gadis, usahakan mencari pasangan yang sekufu. Sekufu itu kalau bahasa kita selevel. Selevel dalam masalah apa? Agama. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Di surat An-Nur ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Ya. Jadi perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Ya. Dan laki-laki yang keji pasangannya untuk perempuan yang keji juga. Wat thayyibatu lit thayyibin, perempuan yang baik-baik pasangannya laki-laki yang baik juga. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik pasangannya dengan perempuan yang baik-baik. Jadi itu sudah ketetapan Bu, jangan sampai salah pilih. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Nabi Muhammad SAW menasihatkan bagaimana, ya, di situ takhayyaru linutfatikum, ya, pilihlah tempat atau rahim yang bagus, wahai kaum laki-laki, untuk menyemai benih spermamu, ya. Wangkihul akfa, bagaimana caranya? Nikailah wanita yang selevel dengan kamu dalam urusan agama. Wangkihu ilaihim, dan kamu yang punya anak-anak perempuan yang ada dalam perwalianmu, wahai kaum laki-laki, nikahkanlah dengan laki-laki yang selevel juga. Tuh. Jadi jelas sekali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis jelas. Carilah yang selevel-level, di sini adalah level agama. Taunya dari mana kok dinilai dari level agama? Dalam hadis yang mutawatir itu berarti semua perawi meriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, Dawud, dan semuanya meriwayatkan. Nah di situ disebutkan tungkahul mar'atu lil arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, 5 liha, karena hartanya. Oh, tajir melintir dia. Ya. Wali hasabiha, karena keturunan yang baik-baik kualitasnya. Ya. Wah, anaknya tokoh masyarakat, anaknya tokoh agama misalkan. Anaknya keluarga yang baik-baik akhlaknya. Ya. Kemudian wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Terus Nabi nggak garis bawah itu, faftar bidatidin, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, kamu beruntung. Ya, penting ini, ya. Jadi kalau Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, salah seorang ilmuwan muslim yang membidangi matematika, beliau ini penemu ilmu aljabar dan angka 0. Itu mengatakan kalau kamu menikahi wanita karena hartanya 5 liha, yang pertama ya, ke 5 liha, angkanya 0. Kata Al-Khawarizmi, kalau kamu menikahi wanita atau kalau wanita menikahi laki-laki misalkan, sebaliknya ya, karena hartanya angkanya 0. Kalau karena keturunannya, nasabnya, angkanya 0. Karena kecantikan atau ketampanannya, angkanya 0 juga. Berarti 0 semua ya yang 3 tadi, ya.
Kalau kamu menikahi karena agamanya, angkanya baru 1. Maka jadilah angka 1000. Tapi kalau kamu hanya memilih yang lain bukan karena agamanya, kamu dapatnya 0, kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Dan itu terbukti kalau orang nikah karena hartanya habis cintanya. Iya, hartanya habis, tercampakkan. Menikah karena keturunannya, ngertinya baik-baik, ternyata keturunan orang gila, malu, diceraikan juga akhirnya. Ini real loh, kisah nyata loh ya, bener. Ada seorang katakanlah guru nikah dengan seorang perempuan, ngertinya keluarganya baik-baik ya, ya katakanlah punya popularitas yang bagus lah saat dia belum tahu. Dan ternyata setelah 2 tahun menikahi cewek ini baru tahu kalau cewek ini keturunan orang gila. Dan lebih tahu lagi saat istrinya gila. Lalu diceraikan, sudahlah itu. Ya kan? Apa tadi? Karena hasabnya, karena nasabnya. Kalau karena kecantikannya atau ketampanannya, saya mau tanya, jenengan umur 40 kira-kira kayak apa sih? Mok sudah berkeriput masuk 40. Iya kan? Karena kecantikannya itu kalau maaf nih, kalau di skincare sebulan sekali ke rumah kecantikan, ke Natasha, ke yang kayak gitu-gitu ya, dok, yang kayak gitu-gitu, ya pasti glowing lah, wong duitnya ya glowing, gitu loh, ya nggak sih? Ya seperti itu. Sudah keriput sudah ditinggalkan, apalagi sudah nggak haid, udah nggak ada enaknya mungkin, tinggal sudah selesai. Kalau karena ketampanan atau kecantikannya, makanya Nabi menasihatkan faftar bidatidin atau fadfar. Dalam lafadz yang lain disebutkan fadfar bidatidin. Pilihlah agamanya. Kenapa? Kalau menikahkan anak, milih mantu yang agamanya bagus. Seandainya anak kita perempuan, kita jodohkan dengan laki-laki yang agamanya bagus. Seandainya tidak ada ada sesuatu yang tidak cocok pada pasangannya, dia akan tetap memperlakukan dengan baik. Ya, tidak menyia-nyiakannya. Ya, seandainya ada yang tidak disuka loh ya. Dan kalau dia memang benar-benar mencintai anak kita, dia akan memuliakan anak kita. Ya, tidak akan menyia-nyiakan. Karena Al-Quran juga mengajarkan kepada laki-laki wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, gitu loh. Fa asa an takrahu syai'an ya wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kamu ada rasa enggak suka pada pasangan kamu dalam hal tertentu, tapi Allah jadikan di sisi yang lain kebaikan yang banyak. Bisa jadi mungkin anak kita enggak pintar masak, tetapi perilakunya baik, akhlaknya baik, pinter didik anak, bisa jadi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setuju gak? Iya, seperti itu. Makanya maaf panjenengan yang mau cari calon mantu ya, ada yang mau cari calon mantu? Ditanya yang bener. Bok, orang sekarang, zaman sekarang kalau tanya pertama apa? Ngodene enten pundi? Aduh. Ya, anake sapa, ngodene nang endi? Alah. Itu pertanyaan sesat, menyesatkan. Ya, iya. Lewong yang sudah ngode aja ada pandemi ribuan orang kena PHK, Bu. Jadi itu nggak pertanyaan penting. Ya. Yang penting ditanyakan apa? Mas, panjenengan ngelamar anak saya sudah punya bekal belum? Mungkin deg-degan, aduh duitnya kurang. Enggak. Bekalnya nopo nggih Pak? Biasanya panjenengan
ikut ngaji enggak? Oh nggih Pak. Ngajinya di mana? Saya ngaji di masjid ini sama ustadz ini. Masya Allah ya. Sudah ikut pendidikan pranikah belum? Oh belum Pak. Ya ikut pendidikan pranikah dulu ya, biar kamu ngerti bagaimana berumah tangga yang benar. Nanti kalau sudah ngerti baru lamar anak saya. Ya gitu ya. Sekarang kan rame Bu. Sini juga perlu juga kalau banyak anak gadisnya, anak cowoknya ngadakan pendidikan pranikah. Jadi ketika menikah tuh ngerti loh ilmunya, gimana sih saya harus berumah tangga, harus bagaimana sih saya kepada pasangan saya, program apa sih yang bagus buat visi misi rumah tangga saya, itu jadi tahu Bu. Berarti pertanyaannya dirubah. Pertanyaannya apa Bu yang pertama? Ya kamu dari mana asalnya? Nah ya, orang tuanya namanya siapa? Nah, terus baru sudah pernah ikut pendidikan pranikah belum? Kalau biasa ngaji, ngajinya sama ustadz siapa? Ya. Jadi pemahaman agamanya tuh harus level, jangan asal wah agamanya Islam kok, aku juga Islam, dan ternyata panjenengan dapat orang yang Islamnya cuma KTP, mau rugi. Ya enggak? Iya. Banyak loh di KTP-nya agama Islam. Tapi sholat ya ora tahu. Puasa ora tahu. Ngaji ora tahu. Seneng nempiling orang. Lah nanti anak jenengan diserahkan ke tukang tempiling lah hancur kepalane. Hah? Sekufu di sini adalah sekufu dalam agama itu, tak garis bawahi lagi ya. Sekufu dalam agama itu juga berarti sekufu dalam pemikiran pemahaman agama. Ya, kenapa? Karena maaf ya, tidak semua orang NU lurus, tidak semua orang Muhammadiyah lurus, tidak semua orang Persis lurus. Ya. Ada orang NU tapi masuknya ke gereja, ya ada Ibu. Makanya sekali lagi, kalau cari mantu, cari yang apa Bu? Selevel agamanya, selevel pula berarti pemikirannya. Mudeng napa mubeng? Alhamdulillah gitu loh. Ya Bu, soalnya apa? Tidak semua NU juga sesat. NU ada yang bagus juga, ya. Jangan ikuti kajian YouTube-nya Ustadz Abdullah Somad, Ustadz Anwar Zahid, Ustadz Buya Yahya. Itu orang-orang NU tapi lurus pemahamannya. Ya. Ustadz Adi Hidayat, Umar Mita yang di YouTube itu ya. Nah, itu orang yang pemikirannya bagus. Ustadz Yahya Waloni, Ustadz siapa lagi itu yang Malang itu bagus juga gitu ya. Ya artinya di situ jangan nggak asal gitu loh. Karena ada juga yang lulusan Universitas Madinah Al Munawwaroh, ya. Ternyata habis kuliah di sana sampai doktor gelarnya, sampai Indonesia masuk gereja. Coba Bu, sedih nggak sih? Sedih saya lihatnya, ya Allah, itu anak keturunannya mau dibawa kemana gitu ya. Ya nggak sih Bu? Gimana mau ngumpul di surga? Di dunianya aja ngumpulnya sama orang-orang di gereja, padahal pemahamannya dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen ngumpul di gereja nggak masalah, karena dia orang Kristen gitu. Ini sudah orang Islam kuliahnya di Universitas Madinah di Saudi Arabia, pulang ke Indonesia jadi penyeru agama di gereja. Coba gimana itu? Nah, bisa dipahami ya Bu? Selevel di sini bukan hanya masalah agama, tapi juga pemikiran, nggih? Nggih. Nah, saya takutnya nanti gini, lah, calonnya juga Islam kok us KTP ini, ternyata, gitu loh. Ya, jadi pastikan jodohnya orang
yang selevel dalam agama. Berarti nggak boleh dong nikah dengan orang non muslim, ya nggak boleh. Ya nggak boleh nikah dengan orang non muslim sebagai seorang muslim. Jangan kalah sama Yahudi, Bu. Yahudi itu anggota yang sudah tercatat sebagai orang Yahudi kok nikah, dia nikah dengan orang yang bukan Yahudi langsung dikeluarkan set dari keyahudiannya. Iya, mereka lebih radikal. Sekolah sampai level SMA nggak lulus kitab Talmud nggak bisa lulus, nggak akan dapat wisuda. Lah sini wong muslim, ambok sampai kuliah nggak bisa baca Al-Quran ya tetap wisuda, Bu. Iya nggak? Nah, jadi sepemikiran, oke? Karena sekali lagi tidak semua orang NU sesat atau Muhammadiyah sesat, tidak. Ada yang lurus-lurus banyak pemikirannya, gitu, nggih. Nah, jadi pemikirannya nggih Bu ya, pemikirannya yang bagus, konsep Islamnya yang bagus, bukan hanya sebutan Islam dalam KTP saja. Mudah nggih? Nah, jadi itu ya, yang masih gadis, hati-hati pilih calon ya, pilih agamanya yang oke, akhlaknya yang oke, ya. Nah, seperti itu. Ya mau reuni di surga terus calon jodohnya wong Kristen nyambung nggak, Bu? Nanti meninggal pulang ke rumah bapak di surga, ya. Bisa dipahami ya? Ya seperti itu. Jadi betul-betul ya, yang masih gadis usahakan, tak doain deh mudah-mudahan dapat jodoh laki-laki yang soleh ya, yang sayang ya, yang ruhama ya, yang perhatian ya. Nah, syukur-syukur tajir melintir ya, asal nggak kepelintir aja gitu ya. Nah itu, karena tajir melintir tanpa didasari dengan agama kepelintir tenanan, Bu, bener ya. Nah itu ya. Jadi menikah dengan laki-laki yang selevel agama, wabil khusus pemikiran dan perilakunya, ini jadikan standar pokok. Jadi ingat ketika nerima lamaran, hindari pertanyaan apa, Bu? Ngodene apa? Diganti apa pertanyaannya? Kira-kira nih Mas, kalau boleh tahu penghasilan tiap bulan apa? Berapa? Nah gitu ya, bukan apa tapi berapa. Oh ya cukup lah Bu, kira-kira buat ngasih makan putrinya Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti rumah tangganya lancar dan Allah mudahkan. Jadi pertanyaannya bukan ngode ya Bu. Ya, kira-kira penghasilan sebulannya berapa Mas? 300.000, nggak apa-apa, bisa untuk makan. Insya Allah nanti setelah menikah tambah kaya. Loh, janji Allah gitu Abu dalam surat An-Nur ayat 32. In kuntum fuqara yughnimullah. Pada saat kamu menikah dalam keadaan fakir, maka Allah jadikan kamu kaya setelah menikah. Percaya enggak? Iya, dulu waktu kita belum nikah, bayangin punya bikin rumah sih habis berapa ya. Ternyata setelah menikah bisa juga punya rumah. Iya enggak? Iya, gitu loh. Jadi itu janji Allah. Jadi kembali saya ingatkan, pertanyaannya jangan ngodenya di mana ya, tapi ngajinya sama siapa, sudah ikut pendidikan pranikah atau belum ya, kira-kira sebulan pendapatannya berapa. Nah gitu, karena pekerjaan bisa apa aja yang penting halal, ya kan. Wong ibarat sebulan 300 saja bismillah, tak nikahkan anakku dengan kamu ya. Kamu jaga baik-baik anak saya. Nah insya Allah pintu rezeki dibuka sama Allah ya. Begitu ya, yang masih gadis ya. Jangan pilih yang langsung tajir melintir, nanti kepelintir beneran. Ya. Nah itu ya. Soalnya bener nih, saya punya kisah nyata. Saya waktu itu ngajar ngaji di sebuah rumah tangga yang saya masuk ke dalam rumahnya aja pertama tertegun, kayak istana lah, persis istana. Waktu itu ngobrol-ngobrol, alhamdulillah ya ibu bisa sekeluarga ngaji bareng.
uang ada, pembantu ada, bahkan rumah pun terjaga sama satpam, kendaraan oke. Suatu kenikmatan yang harus disyukuri, Bu, saya bilang gitu. Tahu nggak jawaban ibu itu apa? Gini Ustazah, nanti 3 bulan di sinilah ngajarin saya, minimal 3 bulan dulu. Nanti bakalan tahu tuh Lius kayak apa saya. Bener tuh, tahu bener saya. Saat suaminya marah, jus 1 gelas dituangkan di atas kepala istrinya. Saya baru ngeh, oh iya ya. Kalau sebulan jatahnya 20 juta, nih kayak gini bagi saya yang nggak kepengen dah gitu. Itu jatahnya sebulan 20 juta, Bu. Jatah buat makan itu loh. Sebulan 20 juta, karena emang tajir banget dia. Tapi kalau marah, masakan lempar ke muka, biung. Jus siram ke kepala, jus. Wah, saya dikasih 30 juta juga gak kepengen rumah tangga kayak gitu. Makanya saya bilang waktu ngobrol tuh, saya mending suami saya itu nganter saya ke pengajian, pakai sepeda goes tuh loh, ontel kayaknya lebih bahagia. Dibilang, saya masih ingat banget, dan sekarang sudah dicerai, Bu. Dapat istri muda, jandakan istri sendiri, ya. Nah itu, makanya sekali lagi jangan salah pertanyaan, jangan salah juga niat karena hartanya. Ya, kalau kamu nikah karena hartanya, kata Rasulullah, kamu akan jadi orang miskin. Tapi kalau kamu nikah karena agamanya, semua akan mengikut. Ya. Jadi kalau pengen reuni di surga, yang dicari apa, Bu? Level agama. Ya. Nah, berikutnya ya. Kok cepet ya, Bu? Materi ini mulai loh. Ya, cepet ya. Sampai jam berapa saya? Materinya baru dapat sedikit nih. Oh gitu. Lanjut ya. Nah, berikutnya apa yang harus diikhtiarkan ya? Tadi setelah mentarbiyah dan mentazkiyah diri dengan keimanan, ketakwaan yang bisa menghasilkan amal soleh. Kemudian nikah dengan laki-laki yang sekufu, berarti kalau laki-laki nikah dengan perempuan yang sekufu dalam agamanya, maka ikhtiar yang ketiga, kalau orang sudah nikah biasanya dikasih apa, Bu, sama Allah? Keturunan. Nah, berarti bagaimana? Ini langkah yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Berarti harus dididik dengan benar. Ya, saya bukakan ya rahasia kenapa orang bisa reuni di surganya Allah ya. Kalau dalam surat At-Tur ayat 26 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalu inna kunna min qablu fi ahlina musfikin. Inna kunna min qablu fi ahlina musfikin. Ya, jadi dulu waktu kami di dunia ya, kata penghuni surga nih yang sudah masuk surga bersama anak keturunannya ya. Ini udah dibocorkan di surat At-Tur ya, ayat 26. Jadi pada saat kami tinggal di dunia bersama anak keluarga kami terbiasa takut dengan panasnya api neraka. Sehingga dia berusaha menghindari panasnya api neraka. Jadi amalannya amalan yang baik-baik tuh. Maka jadilah Allah mempertemukan kami bersama anak keturunan kami di surga. Maka kewajiban kita ku anfusakum wahlikum naro, artinya anak itu dididik yang benar gitu loh. Ya. Anak dididik yang benar ya. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim ini sudah kayaknya jangan malah saking hafalnya, mungkin di mana-mana sering disampaikan ya. Idza mata ibna Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal, terputuslah semua amalannya. Illa min salas. Kecuali 3 hal yang tetap menemani
orang tersebut meskipun sudah meninggal ya, dari mulai dikubur sampai di akhirat. Apa yang menjadi teman baginya? Apa Bu? Sodaqah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun solehun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Nah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya, bisa jariyah sesuai dengan kemampuan ya, dan benar-benar mudah-mudahan nanti anak-anak kita, kalian yang masih gadis, mudah-mudahan nanti dikaruniai suami dan punya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan untuk menjadikan anak soleh ini enggak instan Bu, enggak proses instan, bim salah bim anakku soleh, enggak ya. Ada percontohan keluarga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita bisa meneladani ya. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 33 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrona alal alamin. Ya. Allah memilih Adam, Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Ibrahima wa ala Imrona alal alamin. Di sini ada dua keluarga yang disebut alu. Ada kan surat Ali Imran. Nah, artinya keluarga Imran. Kalau alu Ibrahim berarti keluarganya Ibrahim. Nah, ada dua percontohan keluarga yang bisa reuni sampai ke surga. Luar biasa. Nah, di sini kalau dari keluarga Imran, Allah contohkan pada sisi wanita, istrinya, yaitu istrinya Imran namanya Hanna Al-Fakus, yang lebih dikenal nama Hanna ya. Kemudian dari Allah Ibrahim, keluarga Ibrahim, Allah contohkan Ibrahim alaihissalam sendiri sebagai bapak pendidikan yang luar biasa. Kalau dari jalur ibu, Allah mencontohkan istrinya Imran yaitu Hanna. Kalau dari jalur bapak, Allah contohkan Ibrahim alaihissalam, pendidik yang luar biasa. Nah, kita kupas sedikit ya. Kalau dari keluarga Imran, yaitu dari yang dipercontohkan di sini adalah dari sisi wanita, berarti istri. Nah, itu Hana pada saat hamilnya Maryam, gitu ya, itu bernadar, ya. Robbi ini nadar tulaka ma fi batni muharrarong fataqabbal minni innaka samiun alim. Ya. Jadi pada saat hamilnya Maryam ya, tapi belum tahu kalau anaknya Maryam. Maksudnya pada saat hamil Hana ini bernadar, ya Allah, aku nadarkan janin yang ada dalam kandungan aku ini untuk menjadi penerus perjuangan agamamu di Baitul Maqdis, yang kita kenal sekarang Al-Aqsa ya, yaitu yang berada di Palestina. Palestina itu pusatnya semua para nabi berasal dari situ ya. Kemudian falamma wadu'atha ya, jadi pertama persembahkan janin yang ada dalam kandungan kita untuk Allah ya. Itu resep dari istrinya Imran ya. Nah, ternyata apa? Falamma wadu'atha qalat rabbi ini wadu'tuha unsa. Ternyata ketika lahir tidak sesuai harapan. Dulu nggak ada USG Bu, gitu ya. Harapannya anak laki-laki dan ternyata lahir anak perempuan. Dan saat persalinan itu Imran sudah wafat duluan sebelum melahirkan. Ya, jadilah dia seorang janda. Ya. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Aku sudahlah pasrah sama Allah. Kenapa Allah memberiku anak perempuan? Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan secara fitrah, tabiat dan yang lainnya. Tetapi aku tetap bernadar bahwa anakku ini untuk berjuang untuk meneruskan perjuangan agamamu ya Allah di Baitul Maqdis. Wa ini uidduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan pada saat Maryam lahir, ya, aku perlindungkan Maryam anakku ini dan anaknya nanti dari godaan setan yang terkutuk. Ya,
Makanya ketika Maryam lahir, Isa alaihissalam lahir, nggak nangis Bu, karena nggak tersentuh sama setan. Karena selain Maryam dan Isa, ya masyu syaiton, yang lahir ke dunia ini pasti disentuh oleh setan, makanya nangis. Kalau bidan bilang kalau nggak nangis mati dong, padahal enggak. Kalau secara agama itu karena disentuh oleh setan. Makanya pada saat kita melahirkan nih, ya, atau anak perempuan kita melahirkan, dampingi, bacain ayat-ayat ruqyah, ya, kemudian ya diruqyahkan, ya, pada badannya, didoakan, didampingi, ditemani, ya. Nabi begitu juga ketika Fatimah mau melahirkan, meminta tolong kepada istri-istrinya untuk menemani persalinan anaknya. Dibacakanlah ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Nah itu Al-Kafirun, kemudian diruqyahkan kepada Fatimah. Nah, seperti itu. Itu cara mendidik dari kecil, gitu ya. Nah, karena Hana itu statusnya sebagai janda, sebab pada saat persalinan Maryam ternyata suaminya sudah meninggal duluan, ya, sempat tahu kalau istrinya hamil, tapi nggak lama kemudian meninggal, ya. Maka wakafalaha Zakaria, dititipkanlah pengasuhannya kepada Nabi Zakaria. Ya. Nah, suatu ketika Nabi Zakaria pergi berdakwah, ya, keluar dari Baitul Maqdis berdakwah, ya. Dan saat itu Bu, lupa nggak dikasih makanan, nggak ditinggalin makanan. Biasanya selalu ditinggalin makanan, tapi saat itu terlupakan, ya, terlupakan, nggak ninggalin makanan. Begitu pulang dakwah di perjalanan baru ingat, ya Allah, Maryam aku tinggal seharian belum tak kasih makan. Sedangkan Maryam pada saat ditinggal itu selalu berada di mihrab. Jadi setiap hari posisi Maryam itu di mihrab. Mihrab itu ibarat sini. Mihrab itu bukan mimbar loh ya. Kalau orang Indonesia mihrab itu mimbar. Kalau dalam bahasa Arab mihrab itu bilik kecil. Ya, jadi sini tempat ceramahnya Nabi Zakaria ibaratnya. Nah, disinilah mihrabnya Maryam. Nah, Maryam tuh ditinggal di mihrab situ. Nah, padahal pintu mihrabnya tergembok sama Nabi Zakaria karena mau pergi maka digembok biar aman, gitu ya. Begitu pulang tergopoh-gopoh, ya, dibukalah pintu mihrab itu dan Nabi Zakaria tertegun. Ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana ini makanan banyak sekali? Ada makanan masakan enak-enak, ada buah-buahan, padahal aku tidak memberikan makanan ini. Apa kata Maryam? Ya, huwa min indillah. Semua ini Nabi Zakaria dikasih sama Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa disangka-sangka. Jadi kalau kita dari lahir sudah kita titipkan nih anak kita untuk Allah, Allah yang kasih jaminan Bu, nggak usah takut, gitu ya, nggak usah takut. Ya, kadang kan maaf kalau yang materialis banget kan gini. Saya pernah Bu, ada kisah nih. Saya punya anak saya sekolah di sebuah SD negeri. Nah, guru agamanya ini suka pinjem uang, padahal PNS. Terus waktu anak saya lulusan ditanya, loh, anaknya sekolah di mana Bu? Di pondok. Bukannya pondok itu madesur. Hah? Madesur? Masa depan suram katanya. Saya bilang, Bu, ya nggak madsur lah. Buktinya aku nggak pernah utang sama orang. Oh, dia kesindir. Dia utang terus. Nah, nggak ada kata madsur. Kalau kita anak sudah serahkan, ya Allah, anakku aku persembahkan untuk memperjuangkan agamamu nih. Sudah dijamin. Itu kisah nyata Maryam itu. Gitu. Itu kisah nyata, ya. Jadi seperti itu, luar biasa. Makanya sampai dijadikan keluarga percontohan dalam Al-Quran. Padahal Imron itu bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul. Beda, kalau Ibrahim alaihissalam jelas seorang nabi dan rasul.
Ini Imron orang biasa, Bu. Bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul, tapi dia solih. Jadi keluarga percontohan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, Alu Imron, surat Ali Imron. Artinya keluarga Imron, padahal orang biasa, Bu. Ya, dapat jaminan reuni di surga. Karena sudah innallah astofa, Allah udah pilih, makanya mudah-mudahan yang rawuh di sini, mudah-mudahan orang yang dipilih Allah untuk bisa reuni di surganya, amin. Ya, jelas ayatnya innallah astofa, Allah memilih, coba luar biasa kan? Nah itu. Adapun keluarga percontohan dari sisi kaum laki-laki, ya, pendidikan dari kaum laki-laki, Allah contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah nikah lama, Bu. Sampai umur 90-an belum punya anak. Coba panjenengan bayangkan umur 90 belum punya anak. Ya. Doanya ya selalu berdoa. Makanya dalam surat Shofat itu Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniailah aku anak yang soleh ya Allah, ya. Karena apa? Ngerasa sudah tua tapi belum memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Sarah. Akhirnya ya, begitu ngelihat suaminya berpikir ke arah pengen banget punya keturunan karena sudah tua, ini gimana caranya? Apa kata Sarah? Ya udah suamiku, ya, bebaskanlah, merdekakanlah budak kita yang namanya Hajar itu, terus nikahilah. Benar, akhirnya Hajar dibebaskanlah oleh Nabi Ibrahim yang statusnya dari budaknya menjadi istrinya. Kemudian dari situlah ternyata fabasarnahu bigulamin halim. Dari pernikahannya Nabi Ibrahim dengan Hajar, Allah kasih berita gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang halim, yang sangat sabar. Nah bener tuh, begitu hamil apa kata Sarah? Bakal gua bunuh loh. Tadinya yang nyuruh dia tuh, makanya perempuan unik ya. Ya, perempuan unik ya. Dia tadi yang nyuruh biar suaminya nikahin Hajar. Ternyata setelah hamil bakal gua bunuh tuh. Ya Allah, itulah wanita, Masya Allah ya. Itu makanya kita tuh unik, Bu, perempuan tuh ya, tiba-tiba aja berubah gitu ya. Nah akhirnya dari situlah cara aman yang Allah berikan itu memberikan hikmah yang luar biasa. Makanya bukan sesuatu yang kemudian gak enak itu selalu jelek buat kita, Bu. Yang gak enak itu bisa jadi baiknya untuk kita. Akhirnya apa? Begitu lahir masih bayi merah, wah menghindari ganasnya si Sarah, dibawalah ya, dapatlah perintah untuk menaruh Hajar dan Ismail ini di Bakkah yang kita kenal sekarang adalah Ka'bah. Nah makanya dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di situ, Robbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Ibu bisa bayangkan tinggal di sebuah lembah yang lembahnya itu nggak ada kehidupan, air nggak ada, tanaman nggak ada, wong kena atos, Bu, bebatuan, ya. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan isinya tuh marmer tuh cantik gitu ya, AC marmer gitu ya, lantainya marmer, wah AC-nya full enak bagus. Oh dulu itu berupa lembah tanpa kehidupan, berarti di situ nggak ada satu pohon pun, nggak ada air, nggak ada juga tetangga. Rabbana liyuqimu sholah, ya Allah jadikanlah istriku dan anakku di situ untuk mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah orang itu condong kepada istri dan anakku. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah dia rezeki yang banyak dari buah-buahan, ya Allah aku tinggalkan dia. Jadi benar-benar, Bu, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail itu benar-benar
sudah bekalnya cuma 1 geribah air. 1 geribah air itu perkiraan ya sekitar 2,5 literan lah Bu. Cuman wadahnya itu berwadah kulit bentuknya itu. Ditinggalkan di situ ya. Terus suaminya pergi. Sampai istrinya itu bertanya berulang. Wahai suamiku, sekali kemana engkau? Itu sekali nggak dijawab, kedua nggak dijawab, sampai ketiga kali istrinya ini bertanya pertanyaan yang ketiga. Allahu amaroka bihada. Apakah kamu diperintah Allah untuk meninggalkan aku dan anakmu di sini wahai suamiku? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Cuma kata ya. Dah nggak noleh lagi. Secara manusiawi coba Bu. Sudah umur 90 baru pemikiranku untuk memiliki anak itu kuat. Dan di umur 95 kalau dalam tafsir itu sekitar umur 95-98 lah baru punya anak bayi merah. Terus jenengan bisa bayangkan sekian tahun coba berumah tangga ya, terus begitu dikasih anak bayi merah lahir ya, disuruh ninggalin, coba jenengan sih gimana rasanya loh ya, Masya Allah gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim hanya mengatakan naam ya. Airnya habis ya, bayinya nangis ya, lari-lari dari sofa ke marwah cari air yang kita kenal dengan sa'i sekarang. Kalau jenengan sekarang sa'i itu isinya marmer, air zam-zam melimpah Bu ya, AC-nya dulu nggak kayak gitu Bu, terik panas, bebatuan, nggak ada rumput satu pun nggak ada. Sudah muter-muter 7 kali dari sofa ke marwah nggak dapat air, ternyata dari hentakan kaki Ismail keluarlah mata air yang kita kenal sekarang zam-zam. Masya Allah ya. Jadi ini contoh biar kita jadi istri yang tangguh, istri yang berperan untuk mengantarkan keluarga menuju surga, bukan yang baperan ya. Kalau yang baperan mah hari ini uang belanjanya sekian, ya segitu sih dapat apa. Didik anak-anak kita ya, bersama-sama kita berjuang mendidik anak-anak kita untuk bisa sampai reuni di surganya Allah. Makanya visi dalam memiliki anak apa Bu? Menjadi anak yang soleh, menjadi penerus perjuangan agama Allah, terus menjadi teman atau sahabat bagi orang tua di hari tua ya. Itu jangan sampai kita di hari tua tidak memiliki anak ya. Hari tua harusnya kita diasuh, dirumat oleh anak kita gitu ya. Karena ada masanya kita akan expired Bu, tak berdaya ya. Maka di situ kita harus memiliki keturunan, harus memiliki anak. Ibarat mungkin ditakdirkan mandul ya bismillah adopsi nggih. Nah itu ya. Tapi Nabi Zakaria itu begitu mengasuh Maryam Bu, karena kayak ada umpan gitu ya. Terus berdoa sama Allah. Lalu padahal istrinya sudah sehon, sudah tua renta. Terus Nabi Zakaria pun juga iya, jadi seakan-akan nggak percaya kalau mau punya anak. Tapi ternyata Allah fanadatsul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya mubassiran bi kalimati rabbih wa musaddiqan bi kalimati rabbih mubassiran ya. Fanadatsul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatim minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Nah, jelas banget tuh ayatnya. Jadi berdoa di Baitul Maqdis bertahun-tahun belum terkabul punya anak. Ternyata pada saat sholat di rumah di mihrab itu tempat ibadah kecil di rumah, dikabulkan doanya, Masya Allah. Di sini makanya panjenengan harus punya mihrab di rumah, tempat ibadah khusus di dalam rumah, bisa untuk sholat sunnah, bisa untuk kalau perempuan ya berarti sholat wajib di situ. Jangan digunakan buat makan-makan, buat ya ketika haid ya usahakan untuk tidak di situ gitu ya. Jadi khusus untuk ibadah. Insya Allah bagian dari tempat yang mustajab juga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria ya. Punya anak ternyata dari doanya yang justru di mihrab.
Makanya dianjurkan juga jadi laki-laki sholat sunnahnya di rumah gitu, seperti itu ya. Begitu ibu-ibu ya, hal-hal yang harus kita lakukan, yang kita ikhtiarkan untuk bisa reuni di surga. Tentunya diiringi dengan doa ya, diiringi dengan doa. Karena anak itu macam-macam Bu. Ada yang sifatnya sebagai fitnah, ujian bagi orang tua. Ada juga yang qurrata ayun. Ada juga anak yang lemah. Kalau yang lemah bagaimana dididik untuk menjadi yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat amalnya, gitu ya, kuat akalnya. Nah, tapi kalau yang ini yang katakanlah ujian ini harus sabar. Makanya diiringilah doa, ya doa. Karena anak macam-macam Bu. Anak 4 ya warnanya 4 macam gitu loh. Anak 5 ya 5 macam. Ada yang benar-benar qurrata ayun, ada yang fitnah, ada juga yang ujian banget gitu ya, benar-benar ujian banget, fitnah banget gitu ada gitu ya. Makanya jangan lupa diiringi dengan doa. Doanya apa? Kalau dalam surat Al-Ahqaf itu ayat 15 ya. Itu di situ Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an amta alayya. Ya Allah, karuniakanlah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku, kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala solehan, dan agar aku bisa beramal soleh tardohu, yang Kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku ya Allah ya, situ. Perbaikilah aku dengan memperbaiki keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku ya Allah dengan memperbaiki keturunanku. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ada juga Bu yang lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya. Nanti coba saya kirim ya, agak panjang sih. Tapi kalau saya cenderungnya kalau cuma baca surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kadang belum Bu, bahasa manusia belum puas gitu ya. Nah, saya berdoa yang Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati kami, hati keluarga kami. Wa asli dzata bainina, perbaikilah keadaan kami. Wahdina subula salam ya, tunjukilah kami jalan keselamatan ya. Wa najina minadzulumati ilan nur, selamatkanlah aku ya dari kegelapan menuju cahayamu ya Allah ya. Wa barik lana fi asma'ina, berkailah pendengaran kami ya Allah. Wa absorina, berkailah penglihatan kami ya Allah. Otomatis yang didengar yang baik-baik, yang dilihat pun yang baik-baik ya. Wa barik lana fi asma'ina wa absorina wa qulubina, berkailah hati kami ya Allah sehingga hati kita jadi baik ya, hati-hati yang bersih. Wa azwajina, berkailah pasangan kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, dan berkailah keturunan kami. Waj'alna syakirina li nikmatika musnina biaqabiliya wa atima alaina ya. Dan jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, senantiasa menerima kenikmatan darimu, dan sempurnakanlah nikmat itu untuk kami ya Allah. Nah, di luar biasa, lengkap sekali itu ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya. Jadi sekali lagi Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan mentazkiyah dan mentarbiah diri dengan keimanan dan ketakwaan sehingga melahirkan amal soleh. Kemudian apalagi Bu yang kedua tadi, menikah dengan pasangan yang sekufu, mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, terhindar dari api neraka ya, sehingga terantar untuk bisa sampai reuni di surganya Allah. Tentunya setelah ikhtiar seperti itu diiringi dengan doa. Nggih. Nah, coba ada yang hafal nggak Bu surat Al-Ahqaf ayat 15 yang doa itu? Ada yang hafal? Coba bareng-bareng. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati
dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau yang tadi, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minad dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisya ma dhahara minha wa ma batona wa barik lana fi asma'ina wa absorina wa kulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li nikmatika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Nah, sempurnakanlah nikmat itu untuk kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ngebut Bu. Alhamdulillah selesai juga ya. Ngebut ngos-ngosan. Ya. Mudah-mudahan ada yang ditanyakan ibu-ibu. Monggo kepada ibu-ibu semua yang hadir bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum Ustadzah tutup ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.24. Setengah 12. Karena temanya yang sangat menarik dan asik ketika disampaikan oleh Ustadzah Sulastri ini. Alhamdulillah. Kita menjadi monggo ibu-ibu semuanya kami persilahkan untuk mengkomunikasikan atau menanyakan hal-hal yang masih. Monggo kepada Ibu Aminah langsung saja. Oh iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Orang muslim sama-sama muslim. Non muslim. Iya. Jadi begini ya Bu, aturan itu hanya berlaku untuk orang muslim. Kalau orang non muslim nggak bisa diatur dengan aturan Islam karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Berarti kalau dirunut ada satu kesalahan, kenapa menikah dengan non muslim? Nah itu, padahal biasanya orang agamanya apa itu Bu? Yang sudah itu agamanya apa yang non muslimnya? Ke Kristen lagi. Oh, hati-hati loh ya, itu misi loh Bu. Jadi misi kristenisasi untuk wilayah Indonesia. Gak apa-apa kamu nikah dengan wanita muslimah, kamu ikut dulu masuk Islam. Setelah itu giring dia ke gereja. Itu sudah harga mati. Itu saya dapat informasi seperti itu dari ahli kristologi Bu, yang sudah masuk Islam. Jadi kalau sudah seperti itu udah jelas tuh melanggar agama Bu. Wala tangkihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minna. Janganlah kamu laki-laki menikahi perempuan yang musyrik sampai dia beriman. Jadi harus beriman semuanya. Jadi syaratnya bisa reuni di surganya Allah. Ya berlaku untuk orang-orang beriman Bu, yang benar-benar mengikuti tatanan Allah dan Rasulnya. Karena surga milik Allah, sedangkan Rasul utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dari Allah. Jadi kalau seperti itu ya buntu Ibu. Ya, buntu. Kalau seperti itu buntu. Jadi tidak ada harapan kecuali ya. Kalau perwalian pun sebenarnya juga nggak berlaku Bu, karena ajarannya nggak jelas itu mau dibawa kemana, ya kan? Nah itu. Dari keluarga yang muslim, ambil dari keluarga yang muslim, gitu ya. Dan sebenarnya hubungan laki-laki dan perempuan beda agama itu sama dengan zina loh Bu. Ya, nah itu jadi ya apa ya? Kalau saya mending pegatan. Kalau saya loh ya.
Itu ini bekatan. Kalau saya gitu ya, karena saya pengennya reuni di surga gitu. Lah hidup di dunia sengsara ya paling nggak lama toh Bu, gitu. Nah kalau perwalian kalau masih bertahan ya otomatis mau ndak mau ya ke keluarga yang muslim. Ya kalau lah mungkin nggak enak paling ndak seorang istri dan anak mendoakan lah agar keluarga yang non muslim nih ya bapaknya ya ini untuk bisa dapat hidayah. Allahumma disebut namanya itu. Siapa namanya? Allahumma di. Ya Allah berikanlah ini hidayah. Sebut namanya. Bin siapa? Doakan terus siapa tahu ya. Siapa tahu namanya aja ikhtiar gitu ya. Berdoa terus. Kalau enggak pengen cerai ya satu-satunya cara berdoa. Ya, seperti itu. Dan kita bukan hidup di zamannya Nabi Musa ya, yang maaf Asyah pun nikah dengan Fir'aun tapi kemudian diselamatkan Allah dengan matinya Asyah untuk dialihkan ke surga. Bukan, kita zamannya Nabi Muhammad sudah ditetapkan tadi dalam surat An-Nur ayat 26, laki-laki perempuan yang jahat atau keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik juga. Nah seperti itu. Begitu nggak Bu? Ya. Jadi untuk sementara kalau memang mungkin belum bisa bercerai karena beberapa pertimbangan, satu-satunya cara didoakan. Allahumma di, ya Allah berikan petunjuk, sebut namanya bin siapa. Nah itu. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan ya. Begitu nggak Bu ya? Biasanya kalau orang gereja tapi yang aktif mempelajari kitab Bible, bukan kitab kalau saya bilang, Bible, itu malah biasanya cepat dapat petunjuk. Tapi kalau hanya aktif saja tapi nggak mempelajari Bible dengan sempurna, biasanya nggak dapat petunjuk. Karena kadang-kadang pendeta pun ketika ditanya, ada seorang mahasiswi universitas swasta di Purwokerto itu masuk Islam. Ya, berawal dari pusing dengan apa yang dia dapatkan dari pendetanya itu. Kenapa Tuhan itu kok ada 3, wahai pendeta? Ya, Tuhan Rohul Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Lah kalau Tuhannya 3, nanti kalau rebutan gimana umatnya? Itu pendetanya bilang apa? Kamu nggak usah tanya yang macam-macam, yang penting beriman. Akhirnya dia lama qadarullah di kampusnya itu dosen PAI-nya itu ngajarnya apa ya Bu, suasananya hangat. Dia tertarik nyoba. Pak, saya orang Katolik, saya izin boleh nggak ikut duduk di ruang kelas ini dengerin pelajaran Bapak meski saya Katolik? Oh boleh, silahkan. Sampai selesai semua SKS dia ikut. Akhirnya setelah itu, Pak boleh nggak saya bersahadat di depan Bapak? Masya Allah ya. Itu makanya kalau orang Kristen tapi orang Katolik atau Kristen apapun itu dia aktif dengan Biblenya, biasanya malah masuk Islam. Biasanya. Ya karena dia perbandingan sih otaknya itu membandingkan antara Bible yang satu dengan yang lain. Karena Bible mereka kan banyak Bu, nggak kayak kita. Kalau Islam kan Al-Quran sudah paten. Kalau mereka kan yang nulis Bible Matius ya namanya Matius, yang menulis Markus ya Markus, makanya pemalsuan tuh banyak gitu. Jadi susah Bu, ya doa satu-satunya cara. Begitu nggak Bu? Jadi berlakunya reuni di surganya Allah, lisensi, iman, ketakwaan yang menghasilkan amal soleh. Jangankan kita, Nabi Nuh aja nggak bisa Bu, nggak dapet. Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa reuni di surganya Allah dengan keluarganya. Karena anak istrinya berkhianat. Berkhianatnya itu bukan orang zaman sekarang selingkuh. Kalau biasanya orang rumah tangga khianat, wah kayak selingkuh, enggak. Semua istri Nabi dijamin Allah tidak ada perselingkuhan atau perzinaan. Tapi bentuk khianatnya adalah tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh suaminya dan bapaknya. Makanya fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma dahilin. Gak ada gunanya sama sekali. Gak bisa nolong anak dan istrinya. Dan dikatakanlah oleh Allah,
masuklah kamu ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Tuh. Makanya kita harus berjuang betul Ibu ya, bersama-sama ya. Kita berjuang untuk mudah-mudahan bisa reuni di surganya Allah. Jadi Nabi Nuh itu bisa reuni dengan anaknya itu yang bernama Sam, Ham, Yafid. Ya, anaknya 4. Kalau Sam itu yang keturunannya itu berkembangnya di Saudi, ya. Kalau Ham itu di Ethiopia, Habasa, ya. Kalau Yafid itu di Turki, di Eropa secara umum, ya. Masya Allah ya, tetap bisa reuni meskipun tidak lengkap. Di situ tidak ada Kan'an, nggak ada istrinya, tapi masih ada anak-anaknya yang meneruskan perjuangan Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Itu ya. Cukup? Sudah mau adzan Ibu, dicukupkan saja. Nanti kalau mau bertanya japri ya, pakai WA, monggo ya. Nanti saya di sama Pak Takmirnya, ustadzahnya nggak kesel ngomong gitu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi ya, juga panjenengan semua. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi penghuni surga. Bisa reuni di jannahnya, dan itu butuh perjuangan panjang, butuh usaha keras dari kita. Kalau panjenengan bisa sholat khusyuk, jadikanlah anak-anak kita, keluarga kita bisa sholat khusyuk. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, jadikanlah anak-anak kita, keturunan kita bisa membaca Al-Quran dan memahaminya setelah mengamalkannya. Dan kalau kita bisa cari ilmu, jadikanlah anak dan keluarga kita, suami kita orang yang juga berusaha mencari ilmu, sehingga kita disatukan dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan dari situ kita bisa reuni di surganya Allah. Kayaknya ngomong gampang Bu, tapi perjuangan harus terus tanpa kenal lelah dan menyerah. Nggih? Ya, bismillah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza nastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.